manusia dan fungsinya ada 3. Number 1, jantung. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Relaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempes. Sudah? Number 2, what is 2? 2 apa? 2. Number 2 ya, 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Pembuluh darah ada 2 jenis. Pembuluh darah ada 2 jenis ya. Yang pertama, pembuluh nadi. Pembuluh nadi yang disebut dengan arteri. Pembuluh nadi. Pembuluh nadi. Atau yang disebut dengan arteri ya. Dan pembuluh balik. Pembuluh balik. Pembuluh balik. Kelihatan yang di belakang? Pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Ya. Yang number 3, paru-paru. Lupa. Pembuluh darah fungsinya adalah tempat mengalirnya darah ya. Kemudian paru-paru. Apa fungsi dari paru-paru? Adalah menyuplai oksigen ke dalam darah ya. Fungsi paru-paru adalah menyuplai oksigen ke dalam darah. Sudah? Lagi. Menyuplai oksigen ke dalam darah. Terus, nama alat untuk mengukur kecepatan jantung. Coba kalian pegang di sini nak ya. Nih, apa yang kalian rasakan semuanya? Halo,
Nih, ya. Ibu hitung sampai 30. Apa yang kamu rasakan? Kemudian kamu juga menghitung berapa kali denyut jantung kamu, tapi di dalam hati. Ya. Sudah ketemu denyut jantungnya? Sudah? Bila ibu bilang stop, nanti kamu sebutkan berapa kali denyut jantung kamu. Ya, kita mulai. Sudah dirasakan denyut jantungnya? Bisa di sebelah sini juga bisa. Ya, bisa. Kita mulai. Stop. Punya ibu ada 22. Yang ibu rasakan 22 denyut jantung. Cepat, Joseph? 4. Jadi lambat nih denyut jantungnya. Kamu 20. Afifah? 20? Artinya lebih cepat denyut jantungnya. Atau? 12. Sadia? Sipa? Sofi? Nah, denyut jantung kita ada yang lambat, ada yang cepat. Di antara kita semua cuma Joseph yang lambat. Kita di atas ada 10, ada 15, ada 14, Joseph cuma 4. Kemungkinan Joseph bisa merasakan untuk tidak ya denyut jantungnya, ya. Lebih cepat lagi nak ya. Kemudian kita sudah denyut jantung yang kita rasakan. Kemudian kita ada sih namanya alat untuk mengukur kecepatan jantung kita. Nama alatnya elektrokardiogram. Kelihatan yang di belakang? Elektrokardiogram. Kardiogram. Nah, ini adalah alat untuk mengukur denyut jantung manusia. Ya, elektrokardiogram. Mengerti apa yang disampaikan? Ada yang bertanya? Tidak. Alhamdulillah. Terus kita belajar lagi tentang perbedaan. Ada pembuluh nadi dan ada pembuluh balik. Ya, ada pembuluh nadi yang kita sebut dengan arteri. Kemudian ada pembuluh balik yang kita sebut dengan vena. Ya. Pembuluh nadi. Pembuluh nadi. Inggit. Pembuluh nadi berisi darah bersih. Pembuluh nadi berisi darah bersih. Kemudian pembuluh balik, kebalikan dari arteri nak ya. Kalau pembuluh balik berisi darah kotor, artinya lawan dari bersih ya, artinya kotor. Kemudian pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh balik
balik. Pembuluh balik sayangnya mengalirkan darah. Pembuluh balik atau yang kita sebut dengan vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh kita ke jantung. Darah ke seluruh tubuh kita ke jantung. Ulang, pembuluh nadi atau yang kita sebut dengan arteri. Pembuluh nadi atau yang kita sebut dengan arteri berbeda dengan pembuluh balik yang kita sebut dengan vena. Ya. Kalau pembuluh nadi tadi apa? Arteri. Darah bersih. Kalau pembuluh balik atau vena darah kotor. Kalau pembuluh nadi bersih. Apa tadi? Ayo, perbedaannya dengan ini bersih sama kotor. Terus apa lagi perbedaannya? Pembuluh nadi mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Alhamdulillah. Sekarang persiapkan. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah jantung. Jantung berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan jantung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rangka kanan, rangka kiri, rangka kanan, dan rangka kiri. Selain jantung ada juga pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 2, yaitu arteri atau nadi dan vena atau balik. Sistem peredaran darah pada manusia ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah dari jantung ke seluruh tubuh, dan sistem peredaran darah yang kecil adalah dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung. Akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, paru-paru. Jantung. Fungsinya, jantung adalah memompa darah dari seluruh tubuh dengan cara bergantian. Sehingga jantung fungsinya mengembang dan mengumpulkan. Kedua, pembuluh darah. Pembuluh kiri dan pembuluh kanan. Pembuluh darah ada 2 jenis. Yang satu pembuluh darah tadi dan atau disebut arteri. Yang kedua pembuluh darah balik atau disebut vena. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke jantung. Tiga, paru-paru. Paru-paru fungsinya menarik oksigen ke dalam darah. Air yang membentuk jantung. Ya, ada arteri dan vena. Pembuluh darah bersih. Pembuluh vena berfungsi pembuluh nadi mengalirkan darah ke jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Musalina
Hari ini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia yang jantung. Jadi, darah yang berasal dari paru-paru berisi oksigen masuk ke serambi kiri atau vena pulmonalis, kemudian ke biru kiri atau disebut juga dengan vena, kemudian masuk ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang dari seluruh tubuh itu berisi karbon dioksida masuk ke bilik kanan, kemudian ke serambi kanan, kemudian masuk lagi ke paru-paru untuk mengalami proses pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen. Terima kasih. Ini adalah sistem peredaran darah manusia yang dari sistem rambi yang kemudian dialirkan ke bilik yang selanjutnya mengalir ke seluruh jaringan tubuh. Setelah darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh manusia, darah kemudian akan mengalir ke serambi kanan, kemudian dialirkan ke bilik kanan. Setelah itu dipompa ke dalam paru-paru dalam bentuk gumpalan oksigen yang dialirkan oleh darah ke dalam paru-paru. Mengalir ke paru-paru. Di sini ada bagian di sini ada di sini ada bagian vena pulmonalis dan ke jantung. Lalu di sini ada bagian vena pulmonalis mengalir ke jantung. Vena atau pembuluh mengalir ke jantung. Lalu di sini ada arteri atau pembuluh nadi mengalir ke kapiler. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Dasari dari kelas 5B dari SDN Kampung Bunga 6. Saya mau mempraktekkan sistem peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia yaitu jantung. Jantung adalah memompa darah. Jantung memiliki 4 ruang. Ya, ruang ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Serambi kanan dan bilik kanan kaya akan karbon dioksida, yaitu dari serambi kiri dan bilik kiri kaya akan oksigen. Organ peredaran darah pada manusia selain jantung adalah pembuluh darah. Ada pembuluh darah
nadi atau disebut arteri, ada juga pembuluh darah balik atau pembuluh atau vena. Pembuluh darah nadi pembuluh darah nadi adalah mengalirkan darah bersih. Kalau pembuluh darah balik atau vena mengalirkan darah kotor ini. Lalu ada juga sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada rambut kanan, rambut kiri, dan rambut kiri kanan di sini. Rambut kanan dan kiri kanan kaya akan karbon dioksida. Rambut kiri dan kiri kiri kaya akan oksigen. Paru-paru adalah mentransferai oksigen ke dalam darah mama. Pembuluh darah ada dua jenis. Yang pertama pembuluh nadi yang disebut arteri. Pembuluh nadi yang disebut vena. Pembuluh nadi berfungsi berisi darah pada. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke kulit. Pembuluh baik mengalirkan dari kulit tersebut. Sekian, terima kasih. Saya sekolah di sekolah saya kelas 5. Kali ini saya mau menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia yaitu jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke jantung menuju ke tenggorokan. Ada sendi kanan, sendi kiri kanan, dan kiri kanan. Sendi kanan membuat jantung kaya akan kemudian kiri dan ini kaya akan oksigen organ kemudian darah pada manusia selain jantung adalah pembuluh darah